Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menyampaikan argumen kontra kami tentang tema spesifikasi jurusan untuk mahasiswa farmasi. Dengan diadakannya spesifikasi jurusan, maka mahasiswa farmasi akan cenderung fokus terhadap bidang farmasi yang mereka ambil. Misal, peminat farmasi rumah sakit, mereka pastinya akan lebih fokus terhadap mata kuliah yang berhubungan dengan farmasi rumah sakit, seperti farmakologi, anatomi, fisiologi, dan patofisiologi. Berarti mereka akan cenderung menyepelekan mata kuliah yang tidak berhubungan dengan bidang yang mereka pilih. Dan bagaimana jika pada saat sudah lulus kuliah, mereka ingin mengubah jurusan atau spesifikasi mereka, sedangkan dari awal mereka itu lebih fokus terhadap bidang yang mereka pilih. Selanjutnya ada hambatan terhadap inovasi. Ketika seorang hanya terfokus pada suatu bidang atau spesialisasi tertentu dalam farmasi sejak awal, mereka mungkin kehilangan pandangan yang lebih luas dan beragam terhadap masalah yang ada. Kolaborasi antar disiplin atau kerjasama antar berbagai bidang atau spesialisasi seringkali menghasilkan perspektif baru dan solusi inovatif. Namun, jika seseorang sudah terlalu dini mempersempit fokusnya pada satu area, mereka mungkin tidak terbuka terhadap ide-ide baru yang datang di bidang lain, atau mungkin kurang mampu untuk bekerja secara efektif dengan para profesional dari disiplin lain. Selanjutnya, pemahaman yang terbatas. Pemahaman yang terbatas merujuk pada situasi di mana seseorang hanya memiliki pengetahuan atau pengalaman yang terbatas dalam suatu bidang atau topik tertentu. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa dengan fokus yang terlalu khusus pada suatu area dalam bidang farmasi, mahasiswa mungkin tidak mendapatkan pemahaman yang luas tentang berbagai aspek farmasi. Dengan demikian, pendidikan yang lebih umum atau menyeluruh memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan nyambung tentang disiplin farmasi. Ini berarti mahasiswa farmasi akan mempelajari tidak hanya satu aspek tertentu dari farmasi, tetapi juga berbagai bidang terkait seperti farmakologi, farmasi klinis, farmakologi toksikologi, farmasi komunitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada isolasi profesional. Mahasiswa yang spesialisasinya mungkin hanya berinteraksi dengan rekan sejawat dalam subbidang mereka sendiri, membatasi kesempatan untuk ruang lingkup pergaulan yang lebih luas, yang dapat membuka lebih banyak peluang karir dan kolaborasi. Jadi biar wawasan luas, biar tidak stuck di situ-situ saja. Yang terakhir itu ada biaya yang lebih tinggi. Situasi di mana program spesialisasi atau pendidikan yang lebih lanjut memerlukan pengeluaran lebih banyak sumber daya, baik itu waktu, uang, ataupun energi, daripada program pendidikan yang lebih umum atau umumnya. Hal ini dapat mencakup biaya kuliah yang lebih tinggi, buku dan materi kuliah yang lebih mahal, atau bahkan kebutuhan untuk menghadiri seminar atau konferensi yang spesifik untuk bidang tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu memahami potensi kerugian ini sangat penting bagi institusi pendidikan dalam merancang program studi yang tidak hanya memfokuskan pada penguasaan teknis yang mendalam, tetapi juga pada pembangunan kemampuan adaptif dan transferabel yang mempersiapkan mahasiswa untuk berbagai kemungkinan di masa depan. Pendidikan yang seimbang antara spesialisasi dan pengembangan keterampilan umum dapat menjadi kunci untuk memaksimalkan prospek karir mahasiswa farmasi dalam ekonomi global yang terus berkembang dan berubah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.